Sudah tampak? Sudah, Romo. Baik. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah kebahagiaan bagi saya bahwa bisa bergabung kembali dengan LPF, kelompok yang sangat baik, yang sangat suportif untuk iman kita. Dan lebih bahagia lagi ketika saya diminta berbagi tentang Bunda Maria La Salette yang menjadi pelindung kongregasi para misionaris keluarga kudus. Ya. Jadi Bunda Maria La Salette itu terjadi penampakannya beberapa tahun sebelum Maria menampakkan diri di Lourdes, ya, pada tahun 1846. Lalu, sebelum penampakan Maria Lazaret ini, di Prancis sudah terjadi juga penampakan yang lain, yaitu medali wasiat beberapa belas tahun sebelumnya. Sehingga sebenarnya, saudara-saudari, kita perlu membaca penampakan Lazaret ini juga dari konteks zamannya. Ya, zaman penampakan Maria yang sangat sering, terutama terjadi di Eropa, di negara Perancis. Ya, Bunda Maria terus-menerus datang ke Eropa yang saat itu jauh dari Tuhan. Kita ingatkan, Perang Dunia Pertama terjadi tahun berapa, saudara-saudari? Bagi yang suka sejarah pasti ingat ya. Perang Dunia yang pertama itu tahun berapa? Saya memastikan, sebentar ya. Terjadi 1914, ya. 1914 sampai 1918. Nah, seandainya orang-orang pada waktu itu memahami makna penampakan Santa Maria yang terjadi berulang kali di Eropa, seandainya ya, mungkin perang itu bisa dicegah, ya. Karena pada tahun 1846 dan seterusnya itu ada penampakan Bunda Maria yang terus-menerus ya. Nah, La Salette itu apa? Jadi tulisannya memang La Salette, betul, tetapi membacanya itu sebenarnya La Salette tanpa E ya. Nah, La Salette itu desa yang sunyi di pegunungan Alpen. Penduduknya hanya 600 orang ya, dan pada waktu itu sedang dilanda wabah penyakit dan gagal panen. Itulah yang sedang terjadi pada saat itu. Dan surga pun peduli. Ya, surga pun menangis atas keadaan yang sedang terjadi di La Salette pada waktu itu. Nah, ini adalah La Salette sekarang ya, dengan segala kemegahannya tentunya. Ya, jadi Bukit La Salette itu dari kota terdekat yang paling besar itu Lyon, ya, Lyon atau dalam bahasa Italia Lione, itu sekitar perjalanan sekitar 3 jam seingat saya, ya, naik ke atas pegunungan Alpen. Begitu naik, kita akan terasa hawa yang sejuk ya. Mungkin seperti kalau kita pergi ke pegunungan di sekitar kita. Ada hawa sejuk yang langsung terasa juga di musim panas. Dulunya La Salette ini adalah ya padang rumput di atas bukit yang sangat biasa begitu ya. Tidak ada bangunan apapun. Sekarang sudah berdiri Basilika Maria La Salette ini dengan dilengkapi dengan hotel penginapan yang siap menampung para peziarah ya. Dikelola oleh para biarawan-biarawati yang ada di sana. Nah, pada 19 September 1846, Bunda Maria menampakkan diri kepada dua anak bersahaja, Maximin laki-laki dan Melanie perempuan. Ya, mereka itu berjumpa dengan seorang wanita cantik. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu Bunda Maria. Mereka tidak tahu sama sekali. Ya, kenapa? Karena Bunda Maria menampakkan diri menggunakan pakaian tradisional di
pedesaan di pegunungan Alpen itu. Ibaratnya kalau misalnya Bunda Maria menampakkan diri di Jogja, begitu ya, Bunda Maria menampakkan diri dengan baju kebaya atau baju batik khas Jogja, begitu ya, atau jarik khas Jogja, sehingga dua anak gembala ini tidak mengira bahwa wanita itu berasal dari surga, begitu ya. Mereka mengira itu adalah seorang ibu yang sedang ada masalah di rumah, sehingga ibu itu menangis di atas pegunungan. Nah, itu yang terjadi. Ya, Maximin dan Melanie. Mereka ini penggembala ternak yang bukan ternak mereka sendiri ya. Jadi mereka ini anak-anak miskin, mereka menggembalakan ternak milik orang lain. Ya, mereka hanya menjadi suruhan dari majikan-majikan itu. Ya. Nah, apa pesan utama Bunda Maria kepada Maximin dan Melani? Jika umatku tidak mau taat, aku terpaksa melepaskan lengan putraku. Lengannya demikian berat hingga aku tidak mampu lagi menyangga. Dari pernyataan ini kita mendapat gambaran bahwa ternyata yang menanggung beban salib Yesus itu bukan hanya Yesus sendiri, tetapi ternyata Bunda Maria di surga itu ikut menanggung beban lengan dari putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bunda Maria hampir menyerah pada waktu itu karena dosa-dosa dunia, dosa-dosa umat itu demikian dahsyat. Ya. Lalu tentunya sebuah pesan penampakan itu bukan hanya pesan yang menakutkan ya, tetapi justru adalah pesan penuh pengharapan. Jika umatku bertobat, batu dan kerikil akan berubah menjadi gundukan gandum, dan kentang-kentang akan tumbuh dengan sendirinya di ladang. Jadi ada janji pemulihan dari bencana kelaparan, gagal panen yang saat itu sedang terjadi. Kalau umat mau bertobat. Pernyataan atau pertanyaan Bunda Maria kemudian adalah kepada dua anak ini, apakah kalian berdoa anak-anakku? Mereka menjawab, kami tidak sering berdoa, Ibu. Bunda Maria berpesan, anak-anakku, kalian harus berdoa dengan tekun sore dan pagi. Jika kalian tidak punya banyak waktu, doakanlah minimal satu Bapa kami dan satu Salam Maria. Kalau kalian memiliki lebih banyak waktu, berdoalah lebih banyak. Ini kan pesan yang luar biasa ya. Ya. Jadi tuntutan katakanlah begitu dari Bunda Maria itu sebenarnya tidak sangat berat ya kan. Minimalnya ya kita itu tekun berdoa sore dan pagi ya kan dengan doa-doa dasar yang kita semua tahu dari kecil. Nah, kalau kita mendoakan malaikat Tuhan saja, kan sudah kita mendoakan jelas 3 kali Salam Maria gitu ya. Apalagi kalau kita mendoakan rosario, novena, doa pribadi, kita ikut misa di gereja, misa harian, dan sebagainya. Itu sudah jelas tercukupi ya. Tetapi ajakan Bunda Maria adalah apa? Kalau kita punya banyak waktu, marilah kita berdoa. Ini ajakan untuk saya dan Anda ya, yang merasa mungkin kok terlalu sibuk ya kita untuk berdoa begitu ya. Nah, ini adalah patung Bunda Maria di depan basilika itu. Nah, kita ingatkan ajaran Tuhan Yesus sendiri, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, jadi penampakan Bunda Maria Lasaret itu, semua pesannya itu sangat berdasarkan Alkitab.
Tidak ada pesan-pesan yang aneh begitu ya, yang tidak masuk akal, yang membingungkan, tidak. Semuanya sangat jelas sederhana. Sesuai dengan sabda Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab tentang doa, ya, bahwa kita diajak untuk mengetuk pintu hati Tuhan melalui Bunda Maria, ya kan? Nah, lalu Bunda Maria menyoroti kebiasaan kejahatan umat pada waktu itu, yaitu mereka di musim panas itu sibuk bekerja sampai tidak ingat lagi untuk berdoa, untuk ke gereja. Sibuk mencari cuan, begitu ya, sampai lupa pada Tuhan. Nah, ini kan kita diharapkan ya boleh mencari cuan, tapi jangan lupa Tuhan, ya kan? Juga para kusir pedati terus menghujat nama putraku. Dua hal itulah yang sungguh menjadikan lengan putraku berat. Nah, rupanya Bunda Maria itu sangat sedih ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus dengan tidak hormat. Ketika kita malah mengatakan yang buruk tentang Tuhan, ya, Tuhan nggak peduli di mana Tuhan berada, ya, kenapa Tuhan tidak menolong. Nah, mendingan saya pergi kepada Tuhan-Tuhan yang lain atau kepada bahkan ke dukun, atau saya lebih percaya kepada ramalan-ramalan manusia, begitu ya. Saya lebih percaya pada kekuatan diri saya sendiri. Saya tidak mau menyebut nama Tuhan lagi dalam doa saya. Saya sibuk dengan afirmasi diri, dengan mengatakan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Ya, kita perlu waspada terhadap praktik-praktik dalam tanda petik doa yang sebenarnya bukan doa. Ya, kalau doa itu kan manusia berdoa kepada Sang Pencipta kan. Manusia tidak boleh berdoa itu berdoa hanya kepada dirinya sendiri, ya, atau pada kekuatan-kekuatan yang entah dari mana ya, dari tradisi-tradisi kuno bahkan, ya. Di mana Tuhan di dalam doa kita, dalam meditasi kita, dalam saat hening kita, ya. Di mana nama Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita berdoa itu ya kan kita menyapa nama Tuhan yang kudus kan. Nah ini ya, jangan kita mudah terjebak ya pada tren-tren meditasi yang baik adanya, tetapi jangan meditasi itu lalu tidak menjadi meditasi yang mengantar kita kepada Tuhan kan. Ya. Jadi eh, doa yang benar adalah doa yang terarah kepada Sang Pencipta, bukan kepada yang diciptakan kan. Nah ini ya. Bunda Maria ingin agar kita menghormati nama Yesus Kristus karena nama itu adalah pribadinya. Ya, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini ya. Jadi kita boleh tentu bercanda-bercanda ya, juga dalam konteks homili para romo juga kadang-kadang ada bercanda-bercanda ya kan. Sah-sah saja, tetapi tentu perlu diperhatikan agar candaan itu juga tetap menghormati nama Tuhan, ya. Kita tidak menjadikan Tuhan itu semacam apa ya, semacam supaya kita jadi viral dan sebagainya ya. Kita menempatkan nama Tuhan dengan sepantasnya, itu yang dikehendaki, ya. Jangan mencampur-campur juga nama Tuhan kita dengan Tuhan yang nggak jelas gitu kan, ya kan? Hati-hati ya, hati-hati banyak hal-hal yang sepertinya baik itu ternyata ternyata tidak baik ya, mencampur adukkan ajaran itu juga tidak baik ya. Lalu Bunda Maria mengenakan sebuah kalung dengan salib yang besar, mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, darah putranya yang mahal, ya kan? Salib ditampilkan secara terang-terangan begitu kan? Tidak seperti mungkin sebagian dari umat Kristiani yang takut dengan salib, ya.
takut diketahui bahwa dia itu orang Kristiani dan sebagainya. Tentu tidak lalu berarti kita harus selalu memakai kalung salib yang besar ya. Seperti para petinju itu kan. Petinju di Amerika itu ketika mau naik ring itu mereka pakai kalung salib yang besar-besar, tapi habis itu mukuli orang gitu ya. Atau kadang-kadang di lembaga pemasyarakatan itu kita menemukan saudara-saudari kita yang punya tato salib besar gitu ya. Tapi ternyata kok berakhir di penjara, ya kan? Ya bukan soal bahwa punya tato salib ya, tetapi adalah menghayati semangat pengorbanan, menghormati semangat salib ya yang berkorban untuk Tuhan dan sesama. 1 Petrus 2. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, luar biasa. Ya. Jadi salib Yesus itulah yang sebenarnya menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Ya. 1 Petrus 2. Jadi pada inti sarinya pesan Bunda Maria Lasar itu sangat sangat sederhana. Ya, kita diajak berdoa, kita diajak ikut dalam perayaan Ekaristi dan sebagainya. Ya. Nah, sebentar saya mengganti dengan slide yang terbaru. Ini tadi yang belum saya perbarui. Ya, sebentar saya carikan filenya. Apakah masih sudah tampak atau saya harus menayangkan ulang? Belum tampak, Romo. Belum tampak ya? Oke, oke, sebentar. Maka saya harus berhenti berbagi dulu, sepertinya. Bagikan layar lagi, lanjutkan, oke. Bagikan, lalu ini. Sudah tampak ya? Ya, sudah, Romo. Baik, ya. Nah, saya membagi lebih rinci lagi dalam pesan verbal dan pesan nonverbal ya. Pesan verbal Lasaret adalah antara lain, mendekatlah anak-anakku, jangan takut. Aku datang ke sini untuk mengabarkan sesuatu yang penting. Ya, jadi Bunda Maria mengajak kita sebagai anak-anaknya juga untuk mendekat, ya kan? Mendekatlah pada Sang Bunda, ya, jangan takut. Lalu soal penghormatan hari Sabat, ya. Aku telah memberi 6 hari untuk bekerja pada kalian. Aku mengendaki agar hari ketujuh dibaktikan padaku, namun kalian tidak menaatinya. Itulah yang menjadikan lengan putraku bertambah berat. Nah, menariknya di sini pesan ini itu Bunda Maria berbicara seolah-olah beliau adalah Yesus sendiri. Ya, aku telah memberi 6 hari untuk bekerja pada kalian. Jadi seolah-olah Yesus sendiri yang sedang berbicara. Padahal ini kan Bunda Maria yang sedang berbicara. Ya, jadi Bunda Maria sebagai seorang ibu menyampaikan pesan langsung dari Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kalau orang Yahudi tentu hari Sabat ya, hari Sabtu. Untuk kita tentu menjadi hari Minggu ya, misa mingguan itu yang jangan sampai kita lewatkan. Itu ya. Dasarnya jelas dari kitab Keluaran itu ada pengudusan hari ketujuh dan juga supaya ulangan bab 5 supaya hamba-hamba para pekerja kita itu juga bisa beristirahat. Jadi menghormati hari Sabat itu sebenarnya bukan soal hanya bersembahyang ya, tetapi bahwa kita juga memberikan diri kita dan juga diri para pegawai kita itu istirahat. Dalam perjanjian lama, hari Sabat itu bukan hanya berlaku untuk manusia dan hewan, ya.
tetapi juga kepada tanah. Ya, ada tahun di mana tanah itu tidak dikerjakan, tidak boleh digarap, supaya tanah itu juga beristirahat. Nah, artinya apa? Menghormati hari Sabat itu artinya sangat luas. Kita diajak juga untuk menghormati hak orang lain, para pekerja yang bekerja bersama kita, hewan-hewan yang juga menjadi hewan pembantu kita, ternak, hewan juga kalau di kampung-kampung itu untuk membajak sawah gitu ya, dan juga bumi kita, ya. Bumi kita jangan kita paksa terus bekerja, harus ada juga kesempatan bagi bumi untuk memulihkan diri, ya. Jadi perintah Sabat itu sebenarnya perintah untuk apa? Anti eksploitasi terhadap siapapun, ya. Kalau kita itu gila kerja, workaholic, kita kan mengeksploitasi diri kita sendiri kan, ya. Dan juga mengeksploitasi keluarga kita. Kenapa? Orang-orang yang kita kasih kan tidak punya kesempatan untuk punya waktu berkualitas dengan diri kita yang merasa selalu sibuk, ya kan? Nah, sehingga hari Sabat, hari Minggu bagi kita itu menjadi hari keluarga, hari untuk memberi kesempatan juga pada yang bekerja dengan kita untuk beristirahat, ya. Seandainya memungkinkan tentunya ya. Kalau tidak kita beri hari libur di hari yang lain kan, ya. Bencana kelaparan. Nah, ini Bunda Maria ketika itu mengatakan juga bahwa akan datang bencana kelaparan yang dahsyat. Sebelumnya anak-anak di bawah 7 tahun akan sakit kejang dan meninggal. Ya, panenan akan membusuk dan sebagainya. Nah, ini adalah pemurnian yang harus dijalani oleh umat pada saat itu atas dosa-dosa mereka. Ya. Nah, kan kelaparan itu kan juga terjadi sekarang ini kan. Justru orang-orang lapar itu bukan lagi di Somalia atau di Ethiopia saja ya. Ethiopia bahkan sekarang sudah menjadi negara yang cukup baik pertaniannya ya. Justru kelaparan itu terjadi di sebelah rumah kita. Pada rumah tetangga kita, saudara kita yang terdampak pandemi, yang belum mendapat pekerjaan yang layak. Ya, kelaparan itu siapa tahu terjadi di rumah karyawan kita. Karena kita kurang memberikan upah yang adil bagi mereka. Ya, nah ini. Ini kan sapaan untuk kita semua ya. Jangan-jangan saya membuat orang lain juga kelaparan ya tanpa saya sadari. Ya, dengan kurang memberikan hak kepada orang yang berhak dan kurang murah hati kepada orang di sekitar kita. Ya, maka pesan Bunda Maria Lasaret itu pesan untuk meninggalkan kerakusan kita, ya kan? Sangat ironis bahwa kita sering membuang-buang makanan, ya kan? Kita sering jajan berlebihan, padahal banyak orang itu masih kekurangan makan. Ini tentang penghormatan nama suci Allah sudah saya bahas tadi. Nah, lalu kita ingin melihat juga pesan nonverbal. Ini gambar yang paling jelas ya dari Bunda Maria La Salette. Dengan pakaian tradisional dan dengan salib yang ada catut dan ada palunya kalau kita lihat itu kan di tengah-tengah ini ya. Dengan rangkaian bunga mawar yang dikenakan oleh beliau di mahkotanya dan juga di pakaian tradisionalnya itu. Dengan rantai juga yang ada di atas salib itu ya. Ini kan penuh dengan simbol ya kan. Penuh dengan simbol non verbal. Kalung salib besar. Ya, ini tadi sudah saya ungkapkan bahwa kita ditebus dengan salib Yesus ya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi, kita yang berdosa ini diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Padahal kan kita tidak punya jasa apa-apa untuk Tuhan Yesus ya. Nah, ini adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kita yang
tidak pantas untuk diselamatkan, ternyata diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya. Pesan nonverbal yang kedua adalah Bunda Maria yang menangis. Ketika kecil kan kita juga pernah ya melihat orang tua kita menangis gitu kan ya. Tangisan orang tua itu kan maknanya sangat mendalam. Ya. Bisa tangis sedih, ya, bisa tangis prihatin, bisa juga tangisan bahagia, tergantung situasinya. Ya. Dan kita melihat orang yang menangis itu kan sudah bisa merasakan isi hatinya seringkali ya. Tidak perlu banyak kata-kata. Ya, Bunda Maria yang menangis itu kan menangisi kita, anak-anak yang masih saja menjadi anak-anak yang hilang, yang dicari Tuhan lewat sakramen tobat, tetapi kita yang menghindar. Ya, kita yang bertahan dalam dosa-dosa kita yang itu-itu saja, ya, yang kurang kita usahakan untuk kita kurangi atau kita hindar. Termasuk untuk diri saya sendiri ya. Ini tangisan itu saya rasakan sebagai sebuah tangisan seorang ibu yang peduli. Ya. Menariknya, Paus Yohanes Paulus kedua itu pernah menulis tentang La Salette, tentang air mata ini. Ya, Maria, Bunda Penuh Kasih telah menunjukkan di La Salette kesedihannya akibat kejahatan moral umat manusia. Melalui air matanya, Bunda Maria membantu kita untuk secara lebih baik memahami betapa beratnya penderitaan akibat dosa, penolakan akan Allah, tetapi juga kesetiaan penuh perhatian yang Kristus tunjukkan pada anak-anaknya. Jadi, tangisan itu memang tangisan sedih, tetapi juga tangisan kasih kan. Ya, seandainya orang tua itu tidak sayang pada kita, ya kita mau pakai narkoba, kita mau ngawur hidupnya kan mereka juga biasa-biasa saja ya kan. Tapi karena mereka peduli, mereka kan menangis gitu kan. Nah, jadi tangisan itu punya makna ganda sebagai tangisan cinta dari Tuhan. Palu dan catut. Nah, ini yang menarik sekali ya. Karena banyak orang itu salah menangkap apa namanya palu dan catut yang ada di salib lah salib itu. Dikaitkan dengan organisasi terlarang begitu ya bahkan untuk konteks Indonesia. Sebenarnya tidak perlu ditafsirkan seperti itu. Karena kan memang tidak dikatakan secara langsung apa artinya, tapi kan kita bisa menafsirkan bahwa palu itu adalah simbol dosa-dosa kita. Ya, semakin kita berdosa, kita kan semakin memukulkan palu pada paku Yesus itu kan. Nah, lalu lawannya dari palu yang menekan paku salib itu adalah catut. Ya, catut itu kan untuk mencabut paku tadi, ya kan? Nah, menjadi simbol silih atas dosa-dosa kita, ya. Apa itu silih, Romo? Silih itu sebenarnya tidak sangat rumit, ya. Kalau kita itu pernah melakukan kesalahan di rumah, ya, misalnya di asrama, memecahkan gelas gitu kan, silihnya apa? Silihnya menyisihkan uang saku untuk membeli gelas yang baru. Kan seperti itu, silih itu. Ya, jadi silih itu adalah apa? Reparasi atas dosa-dosa kita, atas dampak yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Karena memang ketika kita mengaku dosa, itu dosa kita diampuni. Tetapi dampak dosa kita itu kan sudah dirasakan oleh banyak orang, ya kan? Oleh gereja kudus yang namanya tercemar oleh karena tindakan kita, misalnya. Bukankah berita akhir-akhir ini menyedihkan hati gereja kudus kita? Karena apa? Yang viral di Indonesia itu nama-nama orang Katolik, tapi kok ya perbuatannya kurang bagus gitu ya. Sehingga citra gereja itu kan juga tercemar, ya kan?
Nama-nama santo muncul di koran tetapi sebagai seorang koruptor. Nah, itu bagaimana? Ya, itu kan bukan hanya dosa pribadi loh itu. Dosa pribadi kita itu mempermalukan gereja kan? Nama gereja tercoreng dengan dosa-dosa kita. Ya, gereja itu juga terlukai oleh dosa-dosa kita. Kenapa? Kan kita sudah disatukan dalam sakramen baptis. Artinya, kebaikan kita berdampak pada gereja, kejahatan kita juga berdampak pada gereja karena kita sudah menjadi anggota penuh dari gereja kudus kita kan. Nah, maka kalau kita pernah melakukan kesalahan, itu hendaknya kita juga jangan lupa melakukan silih, ya, sebagai katakanlah ya usaha kita secara manusiawi maupun secara rohani untuk ya katakanlah ya dalam tanda petik ya membayar dampak dari dosa-dosa kita, ya. Dalam ajaran moral Katolik yang saya pelajari dari dosen-dosen kami di Jogja ini diajarkan bahwa misalnya ya orang mengaku dosa, dia pernah korupsi. Oke, kita tanya jumlahnya. Berapa yang dikorupsi, Pak, jumlahnya? Oh, sekitar 5 juta, Pastor. Uang uang desa misalnya ya. Dia seorang bendahara desa. Baik. Nah, ada silih yang harus dilakukan atas korupsi itu. Selain mendoakan misalnya 1 kali rosario, ya. Ada silih lain, bukan hanya doa. Misalnya, Bapak wajib ya membantu tetangga terdekat yang kesulitan ekonomi dengan misalnya memberikan sembako sesuai dengan eh, kemampuan ekonomi Bapak saat ini. Begitu ya. Jadi silih itu bukan berarti kalau korupsi 5 juta kita disuruh orang itu mengganti 5 juta. Kalau bisa sih seperti itu, tetapi tidak harus seperti itu ya. Silih itu apa? Perwujudan tobat yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita telah merugikan orang secara ekonomi, ya kita membantu orang secara ekonomi kan. Kalau kita pernah merusakkan barang, ya cobalah kita juga mengganti gitu kan, semampunya. Kan seperti itu, silih itu ya. Sehingga apa? Keadilan terjadi, ya kan? Silih itu kan menjamin keadilan. Karena dosa kita sudah merugikan orang, maka kita perlu mengurangi dampak kerugian itu kan yang sudah kita timbulkan. Tetapi silih itu tidak selalu harus kepada yang kita rugikan langsung. Enggak. Silih itu bisa kepada orang-orang lain, orang-orang miskin, orang-orang difabel, dan sebagainya. Yang penting bahwa tindakan itu kita lakukan sebagai pernyataan bahwa kita ingin, katakanlah, membayar ya dampak dosa kita. Gitu. Kenapa kok tidak harus silih itu kepada orang yang kita rugikan? Karena bisa terjadi orang yang kita rugikan sudah meninggal, ya kan? Nah, masa mau membuat silih di makam, ya kan aneh, ya kan? Menjadi aneh, ya. Atau silih itu tidak harus selalu kepada orang yang kita rugikan, misalnya karena orang yang kita rugikan ternyata juga, ya dia juga koruptor, ya. Sehingga kok malah tidak pantas kita bayar ganti rugi kepada seorang koruptor, gitu ya, misalnya ya. Ya, maka dialihkan aja ke orang-orang lain yang lebih membutuhkan kan. Nah, seperti itu ya. Konsep silih dalam gereja itu seperti itu ya. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi Kristus sudah wafat untuk kita. Maka kita diharapkan apa? Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mengorbankan diri untuk keselamatan kita. 2 Korintus 5:15. Indah sekali kan? Ini ayat emas untuk kita semua ya. Jadi kalau saya simpulkan, La Salette ini pesannya sangat sederhana. Ya.
Tetapi justru yang sederhana ini pun kita seringkali kepayahan ya dalam melaksanakannya, ya kan? Semangat untuk prihatin itu kan semakin jarang sekarang ya. Anak-anak muda ketika ditanya, kamu tahu pantang dan puasa nggak? Wah, apa itu Romo? Itu kan hanya ketika Prapaskah Romo. Ya itu pun kalau pas ingat Romo gitu ya. Nah, kalau enggak ya kami ngopi, ngafe, dan sebagainya. Ya, jadi semangat prihatin itu menjadi langka kan. Nah, Bunda Maria mengingatkan kita, mari kita menghayati justru kebiasaan-kebiasaan yang luhur dalam iman Kristiani, dalam doa, dalam puasa, ya kan? Kan Yesus pernah bersabda, jenis ini hanya bisa diusir, setan jenis ini ya, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ya, jadi kekuatan doa dan puasa itu sangat dahsyat ya untuk perkembangan rohani dan jasmani seseorang. Nah, jadi selain alasan kesehatan yang juga baik puasa itu ya untuk kesehatan, tetapi juga soal iman rupanya ya. Supaya kita solider juga, tidak rakus ya, makan yang serba enak, kita boros, membeli makanan dan minuman yang melimpah ruah sampai sisa-sisa ya kan. Nah, kita diajak apa? Hiduplah sederhana, prihatin ya. Sesekali menahan diri supaya dari uang yang untuk jajan itu atau untuk katakanlah healing, rekreasi yang agak berlebihan itu bisa kita sisihkan untuk yang lebih membutuhkan. Saya tutup dengan ungkapan dari Bunda Teresa ya. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal luar biasa, akan tetapi kita semua dapat melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya?